gampang kalau mau pergi haji mah. Bacain sholawat Ibrahimiyah itu 100 kali sehari. Insya Allah 2-3 tahun lagi pergi haji, asalkan tanah yang 100 meter jual. Jangan-jangan doanya yang salah. Kenapa mawaddah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung daripada setan laki-laki, setan perang. Nah itu saya ngomong setan lihat muka saya. Ustaz, bagaimana kalau orang mati mandinya kita pakai steam? Beda partai biarin. Yang penting jangan fanatik. Fanatik boleh, bego jangan. Percuma sering sholat duha tapi masih sering ngomongin orang. Percuma umroh pulang balik tapi masih sombong. Ada yang ibu-ibu nyuci baju suami, satu baju ikhlas itu pahalanya sama dengan 100 rakaat sholat sunnah. Amin. Udah pernah sholat 100 rakaat? Ya kan? Dinyanyiin lagu bohong terus. Balonku ada 5, kata siapa? 6. Pagi makan, sore takkan luput cintaku padamu. Baju satu dari takkan ludah sayangku. Walau hidup ini digubur derita. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnatihi wal Qur'an madamatil layali wal ayyam. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadratal masyaikhil kiram wa asatizatil kurama wa ulama'anal a'izzah yang sangat kita hormati dan kita muliakan, Ketua Yayasan Sosial Gotong Royong Sehati yang mulia Bapak Haji Siswanto beserta seluruh jajarannya, teriring doa mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Yang kita hormati, kita muliakan para asatidz, khususnya Bapak Ustadz Suhanda, Ustadz Mukromin, Bapak Wasiman, dan para asatidz yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sadati wa sayyidati wa jumalai wa banati ayyuhal hudur, majelis maulid yang insyaallah kita semua selalu dan selalu ditambah-tambah keberkahan. Ibu bapak yang saya hormati, saya muliakan, Maulid Nabi merupakan sebuah tradisi. Ada orang bilang maulid
ada orang bilang mulut. Kalau di bulan-bulan Jawa itu mulut. Saking senengnya sama mulut, lewat bulan disebut siri mulut atau ba'da maulid. Bapak Ibu, kalau maulid menurut tata bahasa Arab itu artinya isim makan, kata yang menunjukkan arti tempat. Makanya maulid Nabi ini Nabi nggak pernah ngadain. Nabi nggak pernah, setahu saya, kebetulan di sekolah saya ngajar sejarah dakwah Nabi. Nabi nggak pernah ngadain ulang tahun dan nggak pernah diceritain istri-istri Nabi, anak Nabi ngasih kado ulang tahun. Ketika maaf, kalau adanya ngomong katanya hadis man azzoma maulidi kuntu syafi'an lahu, siapa orang yang mengagungkan maulidku, itu yang dimaksud bukan maulid yang tadi dibaca, bukan maulid ya Rabbi sholli ala Muhammad inna fatahna wa ba'du fa'akulu walama tamma, bukan itu, bukan. Tapi yang dimaksud barang siapa yang mengagungkan tempat lahirku, yaitu kota Mekah. Orang yang mau mengagungkan kota Mekah dengan apa? Dengan haji dan umroh. Kayak ibu-ibu ini udah pergi haji Roman. Udah belum? Baru Romannya doang. Gampang kalau mau pergi haji, bacain sholawat Ibrahimiyah. Ibu tahu sholawat Ibrahimiyah? Apal nggak tahu namanya. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang dibaca dalam tahiyat akhir dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun. Tadi katanya kagak tahu. Itu padahal bacaan sholat ya, cuma nggak tahu namanya. Itu baca itu 100 kali sehari. Insya Allah 2-3 tahun lagi pergi haji, asalkan tanah yang 100 meter jual. Ya doa doang, daftarnya kagak, ya kagak pergi-pergi. Bu, sampai mana tadi? Barang siapa yang mengagungkan tempat lahirku, karena maulid di situ isi makan, kata yang menunjukkan makna tempat, maka aku akan memberikan syafaat padanya. Kalau mulut itu, kalau orang ngaji bahasa Arab disebutnya isim maf'ul, wa zaka mauludun. Apa artinya? Mengagungkan bayi yang dilahirkan. Sepanjang dunia ini ada cuma 3 orang yang diperingati hari lahir. 1, Yesus Kristus, hari Natal. Saya duluin dia karena lahirnya duluan dia. Yang kedua Nabi Muhammad. Yang ketiga R.A. Kartini. Tanggal berapa? 21 April. Padahal Yesus meninggal, Nabi Muhammad udah meninggal, R.A. Kartini udah meninggal. Yang diperingati hari lahir bukan hari mati atau haul.
Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, nikah 12 Rabiul Awal, hijrah 12 Rabiul Awal, meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Sampai sahabat Abu Bakar saking cintanya dengan Nabi, meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad meninggal usia 63 tahun. Umar bin Khattab meninggal juga usia 63 tahun. Saking cinta. Sampai Nabi mau meninggal lagi sakit keras, panas. Saking panasnya badan Nabi. Mohon maaf Bapak Ibu, Nabi Muhammad sebelumnya nggak pernah sakit. Sekalinya sakit mau meninggal, saking itu badannya panas, pernah minta disiramin air 7 ember. Saking panasnya. Ada sahabat yang rada aneh dikit. Apa? Waktu dia dengar Nabi Muhammad sakit dan mau meninggal, namanya Ukashah. Itu ngibrit, ngerti ngibrit? Melayu. Ngacir. Melayu tuh. Melayu itu Jatinegara. Loh saestu Bu, Melayu waduh. Sampai itu kecandaan gak ngandel. Melajeng ya. Cara halusnya melajeng. Lari kemana? Ke Ka'bah. Madinah Mekah pada waktu itu jaraknya 450 km. Nek kulo kali panjenengan numpak sepur nang Semarang iku 6 jam ke teko kono. Nggih napa nggih? Nggih. Sing Betawi nggih ngono ae. Aku gak ngerti wis nggih ae. Maklum ngomongnya rada banter durung mangan nih. Coba kayak teko mangan kalem lho. Jakarta Semarang 450 km. Kita naik kereta 6 jam baru sampai. Ini dia lari dari Madinah ke Mekah di depan Ka'bah karena dia tahu Nabi Muhammad sakit mau meninggal. Apa kata dia? Allahumma a'mi basari hatta la anzur ahadan ba'da habibi. Ya Allah, lebih baik kau butakan mata saya sehingga saya tidak dapat melihat seorang pun setelah meninggalnya kekasih saya Nabi Muhammad. Jadi dia lebih baik matanya buta karena menurut dia gak ada orang yang sebaik Nabi. Ibu kalau suami meninggal begitu apa enggak? Suaranya ngambil dari sini. Ibu kalau suami mau meninggal mata minta dibutain apa enggak? Boro-boro. Bapak Ibu, Maulid di tradisi. Sampai sekarang survei membuktikan hanya ada 2 nama yang sering disebut. 1 Allah, 2 Muhammad. Nggak percaya? Ini janji Allah. Warofa'na laka dzikra. Kata Allah, dan kami akan tetap mengangkat sebutanmu. Orang mati paling disebut 7 hari, paling lama 100 hari. Orang baru ingat lagi kalau diadain haulnya. Model kita Bapak Ibu paling sampai cicit, sampai cucu. Nanti belum tentu cicit kita nyebut nama kita, belum tentu, paling bin fulan. Lu sing kurang ajar nih gue. Anak lo garuk jenenge Mbah Sopo. Kamu bin siapa? Bin ini. Bapakmu bin siapa? Tapi kalau Nabi Muhammad jarak kita dengan dia 14 abad yang lalu sampai sekarang namanya masih top skor. 1 kali sholat 5 kali Nabi Muhammad disebut minimal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina kama wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 5 sekali sholat. Ayo hitung-hitungan. Saya melihat Google, berapa jumlah manusia yang ada di bumi sekarang tahun 2024. Kata Google, jumlah manusia di bumi tahun 2024 sekarang 8,25 miliar. Terus saya baca lagi, berapa jumlah penduduk muslim sedunia. Katanya jumlah muslim sedunia itu adalah populasinya 25% dari jumlah penduduk bumi. Kalau gampangnya ngitung, dari 8 miliar 25%-nya adalah 2 miliar. Betul? Yang paling banyak penduduk muslimnya mana? Indonesia, 240 juta jiwa kurang lebih. Itu termasuk nyenggak sekagak sembahyang. Ya lumayan buat nambah-nambahin jumlah. Kadang-kadang sembahyang kagak, puasa kagak, Idul Fitri jamaah paling depan suwek. Oh ini lo gak tau poso, gak tau terawih, gak tau nang masjid. Wayahe mulai pulang kampung mudik, ngono cerita nang konco-konco. Yo bocah poso tak? Oh poso aku. Omahku itu musola. Deket musola, tapi nang musola ya gak itu dong. Ustaz Zuhanda mah diem. Rasain. Pokoknya orang tawa, ikut tawa. Dia kelihatan ngerti. Saudara, itu satu kali sholat 5 kali Nabi Muhammad disebut. Kalau 2 miliar sholat semua, berarti 2 miliar kali 5 pinten bu? 10 miliar satu kali sholat. Umpama we dewe iki 5 waktu 10 miliar kali 5 pinten? 50 miliar. Miliar 50 miliar itu baru sholat wajib, belum sholat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Kan jenengan lak gelet tahajud nggih? Kok koyo gelet tahajud nggih? Lho, eman-eman kok gak sholat tahajud. Jenengan mangkin dalu nggih sholat tahajud. Urusan opo ae sampai curhat nang Gusti Allah. Jenengan ibu bapak punya anak perawan 2 nggak laku-laku, ngomong kau. Sholat tahajud 2 rakaat, habis itu baca ya Wahab ya Somad ya Wahab ya Somad. Gusti Allah pripun kula anak kula loro perawan gak payu-payu ya Wahab ya Somad ya Wahab ya Somad. Insya Allah seminggu kemudian datang yang lamar namanya Wahab sama Somad. Jam 4 nama Nabi sudah disebut. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Nabi Muhammad disebut. Terus azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ya kan? Habis itu nungguin orang datang ke musola, puji-pujian. Allahumma ala sayyidina. Biasanya lakon gerak sing ngene. Ono subuh ono arek nang gak ono, tak ngeri gak ono arek nom.
pasti cuek. Muhammadin sayyidil musyara cuek mesti. Nabi Muhammad disebut. Mana ya diimbangi karo watu. Wis watu wis pirang-pirang gak ana wong sing teko. Lho. Wis suwe ta cak sampean selawatan. Wis suwe gak ana sing teko. Ya wis, ayo salat jamaah ae. Sampean sing komat nggih gentenan. Komat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sebut lagi nama Nabi Muhammad. Sampeyan geten aku wis komat, sampeyan sing imami. Gak apa-apa ta mung loro iki, gak apa-apa. Salat, ayo salat tahiyat sebut nama Nabi Muhammad. Bareng ngono zikiran, istighfar, Allahumma antas salam. Terus salam-salaman, sallallahu ala Muhammad. Disebut lagi sallallahu ala Muhammad. Tak kata nanti, kan nanti, ayo kene ngopi sih, ngarep musola ngono, monggo ayo ngopi. Terus ya apa sing kate diomongi iki apa? Ngene lho. Subuh iki lho awake wong loro tok sing salat iki. Lah terus karepe ya apa? Ya apa nek musola iki didol ae. Ya sudah ya, Bang. Sampeyan kok jam 8 kate nanti. Aku ana undangan nih. Undangan apa? Akekah. Kok nggo mari lahiran. Kok nggo lahiran? Akekahan mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Nama Nabi Muhammad lagi disebut. Wis pokoknya nabi kita itu top skor. Elektabilitasnya tidak pernah turun. Karena warafa'na lakadzi sampai menangis lah, dua anak cilik, dua anak bayi nih, sampai ayun. Sallallahu alaihi Muhammad kan diayun. Sallallahu alaihi wasallam. Sesuai lari bayi itu. Iya kan? Makanya kita itu dulu digituin sama ibu kita, diayun di pintu itu. Begitu udah gede, kita dari kecil udah biasa dengan Muhammad. Karena yang pertama kali yang berfungsi itu adalah telinga. Waladzi ja'ala sama, dia yang menciptakan pendengaran. Ketika sering diayun kita dulu di pintu pakai tali itu, pakai kain batik. Diayun dengan sholawat, udah gede ada maulid, ayu. Dan siapapun yang menghina Muhammad pasti kita akan marah. Kenapa? Itu yang pertama kali kita dengar. Makanya Bu, kalau punya anak, mbok yo diakoni kok. Diselawati. Iki duwe anak gak diakoni. Anak saya sapa? Anake sapa? Anake sapa iki? Anake sapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak emang belum bisa ngomong. Tapi kan dia punya memori. Kata anaknya, lu lihat deh. Kalau gua udah gede, gua cekek. Orang dulu nggak begitu. Bisa ngawatin. Ambil gendong-gendong. Ya Rabbi, salam alaika. Udah gede, mahalul qiyam. Di mana ada maulid? Datang. Mohon maaf, anak kita kalau kita sekarang suka maulid, tapi bagaimana nanti generasi kita yang kalau nggak sering didengarkan nama Muhammad, dinyanyiin lagu bohong terus. Balonku ada 5, kata siapa? 6. Gak percaya itu? Betul. Balonku ada 5 rupa-rupa, warnanya merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, berarti kan 6. Mestinya kan balonku ada 6. Yang ciptain salah dong. Baru ingat.
balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Balon 5 warnanya beda, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, merah kuning kelabu, merah muda biru, meletus balon hijau. Itu balonnya dari mana? 5 yang meletus, Pak. Untung aja yang nyanyi anak kecil nggak protes. Allah ya Rasulullah. Maulid nih, cinta Nabi. Satu, dengan sholawat tadi. Ayo banyakin sholawat. Yang kedua, ngikutin sunnahnya. Bu, ibu punya suami? Terus orang doa apa ya? Enggak punya. Tapi pernah punya kan? Pernah punya kan? Saya ngajak inget-inget zaman dulu, Bu. Waktu suami ibu jatuh cinta ke ibu. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Ibu senang jeruk, dibawain jeruk. Dia apa enggak? Ibu senang singkong, dibawain singkong. Lu pengalaman sih? Berarti dulu pacarannya modal singkong. Iya, iya. Ibu sukanya make upan, dibeliin make up. Bener nggak, Bu? Itu dibela, kadang-kadang dibela-belain utang sama calon suami itu dulu. Karena hubbuka li syai'in yu'mi wa yusif. Cintamu kepada sesuatu membuatmu buta dan tuli. Begitu ibu dilamar, dinikahi, oh terjadi hak dan kewajiban, cintanya dilindungi oleh Islam, semakin menumpuk. Pagi makan, sore takkan luput cintaku padamu. Baju satu dari takkan ludah sayangku. Walau hidup ini digubur derita. Itu sih baca lagu gak kreatif. Mestinya kan ya Rabbi sholli gak kreatif. Yang ngene iki ya nek sing ceramah rada larang ini. Saya baru ini, Bu, diundang maulid itu sore-sore, benar nggak Ustaz Suara? Biasanya jam segini itu saya ngopi, ngerokok. Atau enggak, kalau saking capeknya, saya ngelawan adat, ngelawan syariat. Apa? Habis sholat asar terus tidur. Saking capeknya. Ini makanya kita happy begini. Kenapa? Karena yang kita rayakan itu lagi happy. Lagi maulid. Biasanya jam-jam segini tuh susah diajak ngaji, Pak. Beneran. Mau ceramah tadi, suwe juga kali ini. Cinta itu dengan apa? Ngikutin apa kemauan yang dicintai. Maaf, agak ilmiah. Sekarang ini kita gimana? Malah menyakiti Nabi coba. Di antaranya apa? Soal harian. Bapak Ibu, natos buwuh gitu. Dengar kondangan. Coba nek sampean kondang. Sampean biasa melo biasa. Mari akad nikah. Iku doa ini. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Ayo titeno ayo podo-podo ngaji. Masa ada doa begitu? Aku gak diundang mana gak apa-apa. Tapi ini ngaji begini. Ada nggak doa Nabi? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Ada. Loh kenapa pakai doa itu? Doa setelah nikah, Nabi itu setelah Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib, doanya begini, barakallahu laka, sambil dipegang palanya Ali. Habis itu gantian dipegang palanya Fatimah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah menambah-nambahkan kebaikan dan selalu menetapkan kebaikannya untukmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam keberkahan kebaikan. Itu doa Nabi. Lo lapo diganti.
Ada yang ganti, semoga sakinah mawaddah warahmah. Nggak ada bahasa Arabnya. Allahumma ja'alhuma sakinatan wa mawaddatan warahmatan. Dan kalau dibikin doa, kacau itu. Kacau apa yang mana? Semoga sakinah. Benar ayatnya Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, supaya kamu tenang. Semoga sakinah, semoga tenang. Benar. Lah sing parah, sing kacau itu mana? Mawaddah. Mawaddah itu beda sama mahabbah. Kalau mahabbah itu cinta hati ketemu hati. Ketika Nabi Sulaiman nembak I love you kepada Ratu Bilqis dengan kata-kata wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, aku nyatakan cintaku padamu, mahabbah. Kalau ini mawaddah, mawaddah itu cinta berbau seksual. Mosok pengantin kongkon kelonan terus. Yo dengkul coplok ini. Mawaddah itu cinta berbau seksual. Kalau mawaddah berarti cintanya cuma fisik. Kalau cintanya cuma fisik, nggak sampai meme. Maaf. Doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Saya gini-gini tahadus binikmah Bapak Ibu. Walaupun saya nggak kerja di kantor urusan agama, walaupun saya nggak kerja di pengadilan agama, tapi jurusan saya ke situ. Cuma saya nggak kerja ke situ. Tapi sering komunikasi dengan teman-teman penghulu, dengan teman-teman hakim. Apa katanya? Sekarang itu angka perceraian selalu setiap hari minimal 20 kali sidang setiap hari. Bahkan ada yang baru menikah setahun sudah mengajukan gugat cerai. Jangan-jangan doanya yang salah. Kenapa mawaddah? Cinta cuma fisik, 2 bulan enak ngabisin duit kondangan, kesononya balik. Tuh, mulai ketahuan aslinya semua. Akhirnya apa? Cinta kalau cuma fisik doang gak bisa. Kayak Nabi Muhammad, Khadijah meninggal pernah jadi duda selama setahun. Sampai sini ada kajian fikih bahwa kalau perempuan ada masa iddahnya 4 bulan 10 hari kalau dia mengandung sampai melahirkan. Kalau laki-laki ada imam fikih yang mengatakan iddah laki-laki setahun. Tapi itu pendapat lemah. Pendapatnya nggak kuat. Laki-laki nih pagi istrinya meninggal, sore kawin lagi, nggak ngapa-ngapa. Hidup laki-laki. Gimana coba? Mawaddah warahmah. Ditambah lagi apa? Disingkat. Semoga samawa. Samawa itu kan langit. Semoga langit. Gimana mau jadi umat Nabi? Ada lagi. Mau ibu bapak mau jalan-jalan ke Anyar naik bis. Wow, langsung update status BMW. Apa BMW? Bismillahi majreha wa mursaha. Berdoa disingkat-singkat. Nabi udah nyontoin banyak. Naik kendaraan, Nabi doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Nabi mau keluar rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Nabi bercermin, baca Allahumma kama ahsanta khalqi wa hasin. Nabi mau masuk WC, Nabi nyontoin doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung daripada setan laki-laki, setan perempuan. Itu saya ngomong setan lihat muka saya. Keluar dari WC, Nabi nyontoin. Pak Ustaz, kalau ngikutin Nabi kan susah. Gak usah ngikut yang berat-berat, yang enak-enak ikutin dah. Contoh apa? Nabi tidurnya Nabi ikutin.
Bagaimana Nabi kalau tidur? Nabi kalau tidur dikit, sepertiga ibadah, sepertiga bekerja, sepertiga tidur. Nabi kalau senyum nggak pernah sampai kelihatan gigi. Kalau kita orang, tapi bagaimanapun itu, ibu bapak kita cinta Nabi. Mudah-mudahan yang sudah afallahu amma salam. Banyak sebenarnya kalau mau digali dari maulid ini. Dari Nabi menyatukan umatnya, Nabi menyatukan di Madinah suku Aus, suku Hazrat, kaum muslimin Mekah, kaum muslimin Madinah jadi satu. Sebab orang tuh enaknya berguyup bersatu. Maaf Pak Siswanto, 4 hari yang lalu saya makan di kantin sekolah. Itu ketemu wali murid. Wali murid bilang begini lagi cerita, alhamdulillah kemarin ibu saya meninggal gak merepotkan orang. Saya bilang ini, sejak kapan orang mati gak repotin orang? Ustaz Suhanda lagi di rumah, lagi anteng-anteng, tiba-tiba ada berita orang meninggal, ditelepon dia. Dan semua itu kalau kerjaan ngerepotin orang, kalau nggak dikerjain dosa sekampung. Mandiin, kapanin, nyolatin, nguburin, repotin orang. Repotin semua, jangan ngomong. Dari orang Jawa Timur, ojo kemoncolan cangkemmu itu. Gak enak nih ngomong. Gak ada kok bulu pangan yang ini. Bapak saya, ibu saya meninggal, gak ngerepotin orang. Kata siapa? Memandikan ngerepotin, mengkapani merepotkan. Dan semuanya pakai ilmu. Saya gini-gini pernah di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Periode kemarin, saya Suriah Nahdlatul Ulama Jati Baru. Kadang-kadang masyarakat itu ada pertanyaan macam-macam. Ustaz, bagaimana kalau orang mati mandinya kita pakai steam? Biar cepat. Coba itu. Saya bilang apa? Nabi nggak pernah nyontoin. Nabi kalau nyontoin itu apa? Memandikan jenazah para sahabat yang meninggal dunia dengan air diguyur pelan-pelan. Berarti dari situ steam nggak boleh. Boleh kopi. Kalau kadang ada yang nanya, Pak Ustadz apa hukumnya makan ayam yang mati kesambar geledek? Ya sih. Iya jadi kiai itu enak. Mulai sampai aja jadi kiai Pak. Oh kak, potongan dari kiai sampai ini. Ikutin Nabi juga gimana? Mengkapani, pakai ilmu. Mensolatkan, pakai ilmu. Bahkan takbir ketiga buat jenazah, takbir keempat buat kita. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Atau kalau perempuan, hak buat dia. Tapi ini takbir keempat. Allahumma nak semua buat siapa? Buat kita. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'da wa'fir lana wala. Disatuin, contohnya apa? Nabi yang nyatuin kita. Beda partai biarin. Yang penting jangan fanatik. Fanatik boleh, bego jangan. Fanatik itu hanya urusan agama saja. Yang lain jangan. Beda pilihan gak apa-apa, mau wali kota kayak gubernur kayak legislatif kayak presiden kayak gak apa-apa beda. Justru kalau nggak beda itu gak enak. Suara piano dengan suara gendang sama nggak? Nggak sama. Piano mah alat musik melodis, gendang alat musik ritmis. Tapi kalau dinyanyiin, dilakukan bareng, nada teratur, jadi enak kayak kita begini. Coba lihat, muka ibu-ibu nih, bapak-bapak juga kan beda semua. Itu umpama sama semua nggak enak. Anak kembar aja bikin bingung. Ada yang punya anak kembar? Itu aja bikin bingung. Mohon maaf loh saudara saya di Rawakopi, ada Syafi'i sama Gofur. Anaknya Pak Bakri. Sampai sekarang, Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya sampai sekarang nanya, umurnya hampir di bawah saya 3 tahun. Lu Syafi'i apa Gofur?
bubar aja lu kagak enak bikin bingung orang. Nah itulah, ayo bersatu namanya berguyup. Jangan kemudian merasa saya nggak punya apa-apa, nggak begitu. Rasulullah saya pengen masuk surga, gimana caranya? Pertama bilma, pakai harta. Rasulullah saya nggak punya harta, gimana caranya? Bil ilmi, pakai ilmu. Wah ini harus ada donaturnya, ya pakai harta. Saya pakai ilmu tapi saya nggak punya harta. Ya konsep program kerjanya gimana? Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya harta, pakai tenaga. Wis baturi opo ya sing sampai iso. Saya nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya tenaga udah lemah. Pakai apa? Ini yang paling berat, bil kolbi, pakai hati, doakan. Ini tirakat paling berat Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu nggak bisa baca Quran nggak apa-apa. Dulu senang sekali sama baca Quran semua. Bapak Ibu nggak bisa baca Quran nggak apa-apa. Orang udah tua mau ngapain? Disuruh pasai banget ya susah. Ngikutin ngaji taksirnya Ustaz Wahada. Ya, domelin terus. Kagak pasai. Bapak Ibu nggak sholat duha nggak apa-apa. Oh seneng ya nggak sholat duha. Bapak Ibu belum bisa pergi haji umrah sebab belum punya duit nggak apa-apa. Belum ada kemampuan. Karena apa? Mohon maaf, tirakat paling berat itu tirakat hati Bapak Ibu. Bapak Ibu berangkat pergi jalan-jalan atau pergi kemana di lampu merah ada orang lagi ngamen, permisi Pak Bu, aku tak mau kalau aku dimadu. Kita ngasih 1.000 2.000, doanya banyak banget. Selamat ya Pak, selamat, semoga sehat selamat di perjalanan, banyak rezekinya, anaknya soleh dan soleha. Kita kasih 2.000, kemudian di hati kita ngomong mudah-mudahan dia sehat terus dari pagi sampai sore, sampai besok-besok. Banyak yang ngasih, kalau banyak yang ngasih selamat hidupnya, selamat keluarganya. Hati kita nggak bisa ngasih apa-apa. Lagi naik motor, tiba-tiba di pinggir jalan ada orang lagi ngambilin botol aqua, ngambilin gelas aqua. Ya Allah, untuk jadi sekilo berapa tumpuk harusnya? Banyak. Tapi di hati kita nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa doain. Mudah-mudahan itu dia dapat banyak botol aquanya, banyak gelas aquanya. Nanti kalau ditimbang jadi berat, dapat duitnya. Selamat hidup buat dia, selamat buat keluarganya. Hati. Percuma sering sholat duha, tapi masih sering ngomongin orang. Siapa tuh? Percuma umroh bolak-balik, tapi masih sombong. Ada yang begitu? Maaf Bapak Ibu, Fir'aun dihukum oleh Allah mati, ditenggelamkan ke laut secara hina, bukan karena dia orang bodoh, tapi karena dia sombong. Orang kayak saya sombong mati saya. Gak ada yang ngundang. Benar. Itulah akhlak Nabi. Sombong itu sifat tercela pertama yang dilaknat Allah. Kenapa? Gara-gara iblis gak mau hormat sama Nabi Adam. Tuh Bapak Ibu, percuma pinter baca Quran, tapi kalau masih gibahin orang, ngerasa wong. Yang sering ngomongin orang laki apa orang perempuan? Orang laki itu tanya satu, jawaban satu. Pak Ustadz ngomongin dari mana? Musola. Terus nanti malam mau kemana Pak? Ada di rumah. Orang laki itu ditanya satu, jawabannya satu. Coba orang perempuan ditanya, tanya satu, jawaban 12. Bu dari mana? Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, saya kan dari pasar Gunung Labu. Sekarang ini lagi musim hujan, becek. Sekarang apa itu kepada naik Pak Ustadz nih? Banyak naik, telur naik, bawah. Saya bawa dulu 500 itu gak dapat apa-apa Pak, saya cuma dapat begini doang. Makanya bapaknya anak-anak udah gak kerja. Karena kan saya belum bayar Pak Ustadz. Untungnya Pak Hajinya bayar banget gak pernah ngaji. Pak Ustadz maaf ini saya gak pakai kuburan. Orang ditanya dari mana, jawaban secara minyak telur bawang. Nabi, orang laki kan turunannya Nabi Adam, Mingkem Adam. Perempuan Hawa. Orang laki minta makan aja pakai ngomel. Tanggal 25 lakinya pulang capek,
habis kerja perut lapar. Bu, masakin nasi putih Bu sama telur ceplok. Opo Pak? Nasi putih sama telur ceplok. Opo Pak? Nasi putih sama telur ceplok. Telur ceplok dari mana? Tanggal piro iki? Beras yo rempur. Ndokmu mari tak ceplok. Ya Allah, kalau dasar istri soleha diutangin ke warung, yuyu, opo, aku utang itu, kok kemarin utang, suami dulu di mana? Utangin telur seperempat 4 biji sampai rumah digorengin balik kesel, baru muring-muring, suaminya diem, nasi diselokin telur hangat telur dadar, suaminya lagi diem dibentak, pakai mangga. Si mana tangga ini? Yang mana? Itu loh. Kita sediana itu mana? Baru ngambil nasi. Jangan banyak-banyak anak belum makan. Astagfirullahaladzim. Makanya di Jati Baru banyak janda. Kenapa? Karena suaminya pada mati disebatin. Tapi kalau dipikir-pikir, ikutin sunnah Nabi itu banyak ibu daripada bapak. Walaupun Nabi itu laki-laki, tapi sunnahnya, pahala yang Nabi berikan kalau ikutin sunnahnya banyak buat ibu-ibu. Ibu-ibu nyuci baju suami, satu baju ikhlas itu pahalanya sama dengan 100 rakaat sholat sunnah. Amin. Udah pernah sholat 100 rakaat? Ya kan? Pulang maulid, yang punya suami bilang, mas, sempakku copot. Sempak tak gawe, copot. Ya apa sih? Penting loh. Terus lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.